ketemu lagi di channel Win 100 Classic Culture. Channelnya anak Honda Win, paling kece dan terbaik. Sekarang kita mau bahas soal Honda Win yang dimodif jadi motor trail. Karena banyak teman-teman saya yang pakai Honda Win dimodif jadi motor trail. Oke, kita sekarang kedatangan narasumber. Perkenalan diri dulu, silahkan yuk. Halo, saya Iyo ya, dari sini sepak bola CO2, grup sepak bola kampung. Salam kenal ya semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Kalau dari pendapat Iyo, motor trail tuh kayak gimana? Motor trail itu motor yang suka dipakai sama pedagang di pegunungan ya, buat ngangkut sayur, ngangkut pepaya di kiri 2 kilo, di kanan semangka. Jadi gitu, motor trail itu bagus buat ini, transportasi, teknik lapangan, berbelanja ke pasar dari gunung ke kota. Gitu, baik. Kan lihat kan aneh. Sekarang kalau misal Iyo lihat Honda Win, kan beberapa kali juga udah lihat meskipun di Google ya. Ya, anjing. Yang dimodif jadi trail. Ya. Pantas gak? Pantas, bay. Soalnya Win teh kalau jadi trail menyerupai belalang. Gagah, congcorang. Gagah pisan soalnya. Ya bener, sok gara lihat. Spakboard depannya gagah. Kalau jadiin semi trail banyak orang baru lihat di Google tadi. Anjing. Tapi wae cek maneh motor trail orang nanya heula dia. Motor trail kalau di jalan raya, di jalan ke kota gitu, cocok nggak? Apa hanya untuk tampil aja, sesuai nggak sih si KB underdeal ya gitulah bentukannya, tapi di fungsinya di jalan raya gitu. Motor trail nunggu yang dari sananya udah trail atau modifan trail? Modifan trail. Oke. Kalau menurut saya pribadi untuk modifan trail sih Honda Win ya. Honda Win sih mantas-mantas aja. Selama mematuhi ketentuan penggunaan di jalan raya. Karena kan tuh biasanya dipakai. Ketentuan-ketentuannya harus dipatuhi. Jadi misal kalau di jalan surat-surat lengkap ada, spion ada, lampu nyala, rasanya itu udah cukup gitu. Sama knalpot ya berisik-berisik dikit nggak apa-apa lah. Soalnya motor trail kan standarnya motor knalpotnya pasti berisik. Bener-bener Gitu. Biasanya kayak gitu pakai helm. Iyalah, Pakai helm. kecuali warlock bebas koloran, gak bakal ditangkap pokoknya. Nah, sempat ada juga yang nanya di channelnya, di komentar di video-video sebelumnya, ada yang nanya kalau misal untuk trail apa aja yang dirubah. Di video ini gitu, saya bermaksud untuk bahas apa aja yang dirubah di bagian depan dulu. Itu di tangki ke depan. Tangki ke depan. Nah, kalau misal dari paling atas dulu lah. Kalau untuk penggunaan trail di gunung itu sih rasanya spion nggak kepake. Buat apa ngeliat ke belakang? Iya. Lihatnya ke depan, mampus kalau lihat belakang. Dari paling atas otomatis si stangnya biasanya kan pakai yang fat bar. Tahu fat bar? Tahu fat bar itu stang sporty ya. Pokoknya yang bagus untuk keseimbangan sama kerikil. Itu fat bar itu. Bahannya teh aluminium sama zat besi. Jing. Sama zinc. Oke. Ya sebenarnya ada argumen yang masuk. Jadi soal keseimbangan tadi. Jadi kan fat bar biasanya si stangnya tuh lebar. Fungsinya biar lebih seimbang aja. Karena kalau misalnya stang kecil kayak gini, segini, nggak akan seimbang motor. Berat. Kalau lebar kayak gini kan otomatis keseimbangan lebih mudah dijaga. Si pergerakan juga lebih minim. Terus gerakannya lebih minim. Lebih minim. Kalau kecil kan anjing. Itu untuk fat barnya biasanya ada yang aluminium, tapi kalau penggunaan buat trail di gunung, aluminium sekali jatuh udah itu stang jadi ini rongsok kan. Iya, jadi rongsok, bengkok. Jadi biasanya pakai yang besi padat.
atau kalau misalnya ada yang dari stainless mahal banget. Itu bisa customnya ke tukang las terdekatnya, Bay? Bisa bikin stang. Biasanya harganya kalau custom stangnya 150 sampai 200 ribu lah. Itu udah bagus fatbarnya. Terus itu untuk stangnya biasanya yang dipakai mereknya tuh Pro Taper bisa ada Pro Taper. Itu yang paling standar dipakai. Pro Taper ya. Namanya googling. Pro Taper. Terus ada WhatsApp. kalau untuk biasanya di samping-sampingnya ada saklar. Kalau misal penggunaan di gunung otomatis saklar-saklarnya ganti aja sekalian pakai punya KLX. Jadi ada engine cut off. Iya, engine cut off. Jadi nanti kalau misal butuhkan dimatikan karena misal jatuh, mesinnya bisa langsung dimatiin gitu. Lebih aman. Iya benar. Itu bagus tuh. Untuk karet handle itu terserah kebutuhan kalian. Ada yang biasa pakai yang mulus aja, tapi karetnya kalau dipegang tercepel. Jadi lengket sama tangan. Itu lupa cebok ya. Ada yang si motifnya tuh kayak ban tahu, semi tahu. Itu saya juga pakai itu. Jadi si gripnya lebih dapet, nggak slip. Gitu. Terus untuk si handle rem sama kopling biasanya udah satu set sama dudukannya. Pakai KLX nggak apa-apa, panjang karena udah menyesuaikan sama stangnya. Nah itu soal bagian atas. Turun lagi ke bawah itu ada dudukan buat stang. Biasanya kan kalau fatbar otomatis si dudukannya berubah jadi pakai peninggi aja nggak apa-apa. Pakai peninggi punya KLX yang panjangnya segini 8 cm lah. Itu udah banyak dijual di market, harganya kalau nggak salah 200 ribuan. Itu udah kuat bahannya. Gabung setelah dari racer turun ke bawah, biasanya yang vital di bagian depan tuh segitiga dan shocknya. Kalau untuk segitiga dan shock yang cocok, kamu apain? Dia contekan? Dia contekan saya bingung Mbak. Oke. Kalau untuk segitiga biasanya kan karena win sudah disesuaikan ukuran segitiganya, kalau dirubah biasanya akan mentok si segitiganya ke tangki, nabrak. Jadi beloknya nggak maksimal. Kalau untuk segitiga bisa pakai punya Thunder 125 atau pakai punya Scorpio. Jadi lebih lebar, otomatis lebih nggak akan nabrak lah. Nah kalau misal nggak pakai itu, si posisi tangki biasanya harus dimundurin sampai dengan 3 cm, dan itu makan biaya lagi karena bikin dudukan baru di rangka bagian tengah. Di shockbreakernya kalian bisa pakai KLX. KLX kan tinggi banget, itu kalau cocok lah buat trail-trailan. Untuk shockbreakernya pakai KLX, jangan lupa diisi oli, jangan diisi teh. Si enjoy. Untuk shockbreakernya pakai itu udah benar berarti. Kemudian yang paling vital lagi itu masuk ke daerah komstirnya. Biasanya as komstirnya tuh nggak cocok karena motor Honda dimasukin motor dari merek lain. Nah kalau misal mau yang cocok aja, kalian bisa pakai set punya Mega Pro gue juga sebenarnya tinggi. Si asyoknya dan segitiganya udah PNP, jadi nggak usah rubah-rubah lagi. Tapi kalau kalian mau pakai rumus yang tadi nggak apa-apa, cuman si asyoknya dibawa ke tukang bubut, disesuaikan sama untuk ukuran motor Honda, jadi langsung colok nikmat. Suka itu saya. Nah kemudian turun ke bagian bawah. Biasanya kan kalau karena bagian atasnya si rem setnya sudah rem set dan shockbreakernya pakai KLX, si bagian bawahnya juga remnya pakai KLX. Jadi belinya satu utuhan aja gitu. Kemudian untuk penggunaan di jalur gunung, karena sebanyak batu-batu dan kerikil yang menggoyahkan iman, si bannya dibesarkan jadi ukuran 19 atau 21 kalau kalian mau lebay, silakan. 19 sudah cukup sebenarnya. Touringnya bayar diameternya. Ya, ring 19. Kalau untuk si jari-jarinya biasanya pakai triple S juga nggak apa-apa lah, triple S. Cukup aja triple S. SSS apa tuh? Apa? Nyaho orang. Atau pakai ini ya Swallow klasik, atau enggak pakai ban Wiro cocok lah. Nah,
itu yang salah. Ya gitu ya. Kalau untuk penggunaan di gunung jangan pakai swallow klasik yang alurnya datar. Itu untuk penggunaan di aspal dan jalan yang rata, baru pakai swallow klasik nggak apa-apa. Swallow klasik kan bannya gede. Ada yang Wiro kotak-kotak juga nggak bisa kuat lah ke naik gunung. 212. Enggak bener siapa anjir. Beneran Wiro. Oke. Ya, mereknya bebas terserah kalian, tapi biasanya semi trail aja, yang semi tahu atau yang ban tahu sekalian, diameter 19. Itu cocok. Cuman harganya ya lumayan. Kalau pakai yang karena si bannya jari-jari otomatis harus disesuaikan sama ban tubeless. Gitu type ya. Ada yang pakai ban tubeless, ada yang pakai ban dalam. Terserah, itu kenyamanan. Kalau pakai ban dalam kan resikonya kalau misal bannya sobek di atas di gunung itu diisi rumput. Gitu juga sama ban tubeless, isi rumput baru bisa jalan lagi ke bengkel. Rumputnya kalau bisa cari yang seger ya, jangan yang kering banget, yang kelihatan baru tumbuh gitu. Jadi emang harus nyari dulu. Itu untuk penggunaan ban sama ringnya. Kemudian biasanya spakbor juga pengaruh supaya cipratan air kan, kalau anak Trabas cari becekan, sengaja cari yang becek biar mulus masuknya. Itu spakbornya pakai yang semi trail nggak apa-apa, pakai spakbor trail juga nggak apa-apa. Nah kemudian naik lagi ke atas, balik lagi itu ke lampu-lampu. Tergantung juga kalian terabasnya siang atau malam. Kalau siang nggak pakai lampu nggak apa-apa, bebas. Jadi cuma pakai tutup visor plastik gitu doang yang ada nomor-nomornya biar kelihatan racing. Kalau misal kalian biasa terabas malam, ya kasih lampu tembak nggak apa-apa. Atau minimal pakai lampu ya GL, CB. Pakai lampu win juga banyak. Tapi dikasih grill besi pagar. Ya. Biar kalau ada batu dari depan nggak ngerusak mika. Kayak grill. Kalau malam tambahin aja pakai lampu tembak. Jadi kalau terabas di hutan, ada babi hutan lewat, kalian nggak ya. Jadi itu untuk penyesuaian di bagian depan kaki-kaki sama backer. Kalau misalnya ada masukan lagi, kalian bisa tambahin di kolom komentar biar buat teman-teman yang lain bisa. Kira-kira gitu. Nanti kalau ada kalian butuh informasi lain, lanjut di sesi selanjutnya. Oke. Sekian, sampai ketemu di konten selanjutnya.